saya Maffulan dengan nomor induk mahasiswa A11120025. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas peran penting bahasa Bantu dan perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa peran penting bahasa Bantu, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian bahasa daerah, dan yang terakhir yaitu pengertian bahasa Bantu. Yang pertama yaitu pengertian bahasa. Bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Bahasa juga merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Untuk itu, bangsa Indonesia memerlukan adanya bahasa Bantu. Selanjutnya, penjelasan tentang bahasa daerah. Bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan bangsa, memiliki fungsi sebagai alat komunikasi bagi masyarakat pendukungnya. Selain sebagai alat komunikasi interetnik, bahasa daerah juga berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian bahasa Bantu. Rumpun bahasa Bantu adalah salah satu kelompok bahasa dalam rumpun bahasa Niger Kongo. Melalui satu perkiraan, terdapat 513 bahasa dalam kelompok bahasa Bantu, 681 dalam Bantoid, dan 1514 dalam Niger Kongo. Rumpun bahasa Bantu banyak dituturkan di Afrika, Timur Tengah, dan Selatan. Sekarang kita akan membahas peran bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Peranan bahasa dalam kehidupan manusia sangatlah besar. Hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia memerlukan bahasa. Bahasa dapat membantu untuk mendapatkan suatu informasi, menambah ilmu pengetahuan, dan membantu dalam berkomunikasi. Pada kalangan masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia biasa digunakan sebagai unsur dan juga media saat berkomunikasi antar sesama. Namun dengan adanya eksistensi bahasa asing di era globalisasi ini mengakibatkan terdesaknya keberadaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Penggunaan bahasa asing sudah sangat marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat maupun pelajar, seperti kata screenshot, drive-thru, telepon, refreshing, dan lain sebagainya. Kebiasaan penggunaan bahasa asing itulah yang menjadikan bahasa asing tersebut sering digunakan dalam bahasa sehari-hari di kalangan masyarakat. Lalu, apa pengaruh bahasa asing di era globalisasi terhadap bahasa Indonesia? Seiring dengan munculnya bahasa asing dalam kehidupan masyarakat maupun kalangan mahasiswa, banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Oleh karena itu, jika penggunaan bahasa asing tidak dikurangi atau bahkan tidak diawasi, maka dapat diprediksikan bahwa bahasa Indonesia akan hilang, dan ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa bahasa asing yang diserap oleh bahasa Indonesia, yaitu kosakatanya dijadikan bahasa Indonesia untuk membantu menyempurnakan bahasa Indonesia. Apa saja bahasanya? Antara lain bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Jika teman-teman bertanya kapan bahasa Bantu digunakan, jawabannya adalah jika bahasa yang digunakan oleh masyarakat tertentu sudah tidak dapat mewadahi konsep, gagasan, dan ide, maka masyarakat tersebut melirik bahasa lain. Proses ini disebut dengan pemungutan atau browing atau penyerapan. Proses terjadinya penyerapan diawali oleh kontak antar bahasa. Disinilah bahasa Indonesia memerlukan bahasa Bantu. Jadi, peran bahasa Bantu ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia karena membantu memahami setiap tutur kata masyarakat yang kurang kita mengerti.
Namun tetapi penggunaan bahasa bantu tidak terlalu diprioritaskan karena dapat membahayakan posisi bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia.